Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah HIV dan AIDS. Kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah dengan tema konsep komunikasi dan konseling VCT pada HIV dan AIDS. Latar belakangnya, tema tersebut pertama meningkatnya jumlah infeksi HIV baik itu pada intravena drug user, pekerja seks komersil, dan pasangannya serta waria. Yang kedua, meningkatnya ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV. Yang ketiga, membantu perubahan perilaku sehingga risiko tertular HIV menurun. Dan yang terakhir, VCT dapat dilakukan di sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Apa itu konseling? Dialog konfidensial antara seseorang dengan penyedia jasa kesehatan untuk memberdayakan orang tersebut untuk cope atas stres dan membuat keputusan personal terkait HIV dan AIDS. Proses konseling sebelum tes, pengambilan darah, konseling sesudah tes, pemberitahuan hasil tes. Itu prosesnya seperti itu. Arti VCT, voluntary, artinya mendorong orang untuk datang ke tempat layanan yang terjadi yang tadinya ingin mereka hindari. Kemudian kalau C, konseling, itu komunikasi interpersonal untuk perubahan perilaku pre-tes dan pasca tes. Dan yang terakhir, bicara testing, tes yang berkualitas dan cepat sehingga mendorong orang untuk mengakses layanan VCT. Syarat VCT pertama terdapat konseling sebelum, pre-tes dan sesudah tes, post-tes, dilakukan pengecekan darah untuk HIV, terdapat persetujuan untuk tertulis, informed consent, kemudian dilakukan secara rahasia. Tujuan VCT pertama, pencegahan penularan HIV dari HIV positif ke HIV negatif, pasangan terdeteksi dari ibu HIV positif kepada anaknya dan dari orang yang tidak dites ke orang lain. Mempromosikan layanan dini, pertama medik, terapi ARV, terapi dan pencegahan infeksi oportunistik, PMTCT, KB, dukungan emosi, konseling ODA, dukungan sosial, bantuan hukum secara massa, demi rencana masa depannya. Kemudian kalau VCT dilihat dari aspek tujuan sosialisasi, pertama normalisasi HIV, tantangan stigma, promosi kewaspadaan, mendukung HAM. Prinsip VCT pertama konseling prates, ada informed consent, yang ketiga tes HIV, dan yang terakhir adalah konseling pasca tes. Konseling pre-test meliputi penilaian risiko, yang berikutnya adalah informasi tentang HIV, kemudian mendiskusikan keuntungan dan kerugian, mengetahui status HIV, mempersiapkan untuk klien untuk mengetahui tes HIV, informasi pengurangan dampak buruk, dan rencana memberitahu pasangan bila hasilnya tes HIV-nya positif. Informed consent berbasis pada prinsip otonom, hak menentukan diri, diberikan informasi lebih dulu, pastikan informasi dimengerti, baru terjadi pengertian bersama, informasi pengurangan dampak buruk, rencana memberitahu pasangan bila hasil tesnya positif. Kemudian contoh informed consent seperti yang terlihat, contohnya saya yang bertanda tangan di bawah ini telah mengerti tentang HIV, memahami prosedur pemeriksaan dan tahu segala akibat yang mungkin timbul dari diketahuinya status HIV saya, serta telah diberikan konseling dengan baik, maka saya bersedia, tidak bersedia, bersedia, tidak bersedia diberitahu statusnya, bersedia, tidak bersedia dibuka statusnya, yang memberikan pernyataan baru nanti tanda tangan. Pengambilan darah akan diambil oleh tenaga medis sebanyak kurang lebih 2 cc. Darah yang telah diambil akan dites dengan reagen rapid test. Dalam waktu 10 menit hasil darah HIV akan terlihat hasilnya.
Darah yang telah diperiksa hasilnya langsung diberikan kepada konselor. Konselor akan kembali memanggil klien untuk mengambil hasil didahului dengan konseling setelah tes. Tes HIV, deteksi perkembangbiakan virus, ya, kemudian deteksi antigen 24 jam, kemudian deteksi materi genetik DNA provirus RNA, deteksi antibodi anti-HIV. 3 metode ini adalah pertama ELISA, singkat dari Enzyme Linked Immunosorbent Assay, kemudian ada WB, Western Blot, kemudian berikutnya adalah rapid test. Nah, ini macam-macam testing HIV. Konseling pasca tes mempersiapkan klien untuk menerima dan membuka hasil. Yang kedua, menolong klien untuk memahami dan cope dengan hasilnya. Yang ketiga, memberikan informasi lanjutan. Yang keempat, informasi rujukan klien ke layanan lain. Dan yang berikutnya adalah konseling pengurangan dampak buruk. Dan yang terakhir, mendiskusikan pembukaan status HIV ke pasangan. Hasil tes, jika positif, berikan waktu kepada klien untuk mengungkapkan emosinya. Yakinkan bahwa klien paham hasil tes. Yang ketiga, menolong klien mengatasi stres dengan hasilnya. Dan yang terakhir, konseling lanjutan dan pembukaan status pada pasangan. Jika negatif, yakinkan bahwa klien paham hasil-hasilnya, menolong klien untuk mengatasi emosional, kemudian mendiskusikan window period dan tes ulang, dan yang terakhir mendiskusikan pengurangan dampak buruk. Sistem pelaporan, ada sistem pelaporan tiap bulanan, sistem rujukan dari klinik VCT, bila yang hasilnya HIV positif dirujuk ke tim Care Support and Treatment untuk dilakukan perawatan yang komprehensif. Kemudian di mana VCT dilakukan? Pertama di rumah sakit rujukan, yang kedua di klinik rujukan, yang ketiga di puskesmas rujukan. Tugas peserta didik menyampaikan pengetahuan HIV dan AIDS, kemudian promosi pencegahan, promosi layanan terkait dengan HIV dan AIDS, dan berikutnya merujuk teman yang berisiko untuk melakukan VCT, dan yang terakhir tindak lanjut hasil VCT. Ini contoh kasus, nanti bisa dipelajari, diamati, kemudian responnya yang mungkin dilontarkan untuk kasus pertama. Masih banyak sekali kasus-kasus yang bisa jadi hal yang baru bagi teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.